ketiga pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh tutor Bapak Imam Hanuji MPD Kons. Nah, di sini saya akan menjelaskan anak dengan gangguan ODD. Apa sih itu gangguan ODD? ODD atau Oppositional Deviant Disorder adalah jenis gangguan yang termasuk dalam kelompok perilaku mengganggu. Sebutan ini diberikan karena anak dengan ODD memiliki kecenderungan mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Dalam artian, kondisi ketika seorang anak menampilkan pola yang terus-menerus dan suasana hati yang marah, mudah tersinggung, perilaku menantang, serta argumentatif. Nah, adapun gejala dari ODD adalah suasana marah atau anak jadi mudah tersinggung, anak seringkali mudah kehilangan kesabaran, anak lebih sensitif, mudah terganggu oleh orang lain. Jadi anak lebih sering marah dan kesal. Perilaku argumentatif dan menantang dari anak. Kadang anak seringkali berdebat dengan orang dewasa, sering secara aktif menentang atau menolak untuk mematuhi permintaan aturan dari orang dewasa. Anak seringkali sengaja mengganggu orang lain. Anak sering juga menyalahkan orang lain atas kesalahannya, tak punya kepastian, sering dengki atau menendam. Kemudian penyebab dari gangguan perilaku ODD dari segi faktor biologis, anak dan remaja yang rentan mengembangkan perilaku ODD adalah mereka yang memiliki orang tua dengan sejarah hyperactivity disorder atau ADHD, ODD, atau conduct disorder atau CD. Nah, anak dengan orang tua yang memiliki gangguan mood seperti gangguan bipolar atau depresi juga dikatakan menyumbang berkembangnya ODD pada anak. Sementara itu, dari aspek neurologis, beberapa faktor yang berkaitan dengan gangguan ODD itu disebabkan adanya keseimbangan kimia di dalam otak. Juga adanya kerusakan dalam bagian otak yang mengatur penalaran, penilaian atau pengontrolan impuls. Kerusakan ini dapat dipengaruhi bagaimana anak kemudian menilai sebuah situasi atau merespon sebuah situasi. Kemudian adapun penyebab gangguan ODD dari segi faktor psikososial, dalam faktor sosial, hubungan dengan orang tua menjadi salah satu faktor yang menyumbang terjadinya gangguan ODD. Hubungan orang tua dan anak yang buruk, penerapan pola disiplin yang abusif, kasar, penuh hukuman, tidak konsisten dapat memainkan peran yang penting terhadap munculnya perilaku mengganggu. Penelitian mengenai hubungan antara praktek pengasuhan orang tua dan perilaku mengganggu itu diteliti oleh Stuart yang menemukan bahwa disiplin yang sifatnya penuh hukuman seperti mengancam, membentak, atau menuntut itu melibatkan agresivitas fisik, dapat meningkatkan munculnya perilaku oposisional, agresivitas, dan hiperaktif pada anak.
Adapun penyebab ODD dari segi faktor sosial, salah satu faktor yang menyumbang terhadap gangguan ODD adalah faktor kemiskinan atau rendahnya tingkat status ekonomi. Hal ini dikarenakan kemiskinan memiliki korelasi yang tinggi terhadap berbagai faktor sosial yang berhubungan dengan perilaku mengganggu. Sebagai contoh kombinasi dari faktor yang berhubungan dengan kemiskinan seperti tingginya level stres, orang tua tunggal, isolasi sosial, dan kurangnya. Kemudian penyebab ODD dari segi faktor sosial, salah satu faktor yang menyumbang terhadap gangguan ODD adalah faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat status ekonomi. Hal ini dikarenakan kemiskinan memiliki korelasi yang tinggi terhadap berbagai faktor sosial yang berhubungan dengan perilaku mengganggu. Sebagai contoh, kombinasi dari faktor yang berhubungan dengan kemiskinan seperti tingginya level stres, orang tua tunggal, isolasi sosial, dan kurangnya stimulasi dari lingkungan dapat berkontribusi untuk memunculkan depresi pada ibu yang kemudian akan mempengaruhi praktek pengasuhan kepada anak mereka. Lebih jauh lagi, pada keluarga yang memiliki tingkat sosial rendah, lingkungan yang mereka tinggali itu seringkali berbahaya bagi anak mereka, di mana mereka terekspos terhadap kekerasan baik fisik atau verbal. Nah, adapun penanganan untuk anak dengan gangguan ODD, yang pertama melalui teknik, metode atau strategi penanganan gangguan perilaku ODD. Tidak ada satu penanganan yang bisa berhasil untuk semua kasus ODD. Para ahli percaya bahwa penanganan dari gangguan ODD akan lebih efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan dan simptom perilaku yang ditampilkan anak. Keputusan penanganan apa yang paling tepat umumnya tergantung dari beberapa hal seperti jenis usia anak, tingkat keparahan perilaku, dan apakah anak tersebut memiliki masalah gangguan mental lainnya. Nah, di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa teknik atau metode strategi penanganan gangguan perilaku ODD, tidak saja untuk anak namun juga untuk orang tua. Nah, adapun beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menangani anak dengan gangguan ODD, diantaranya satu, melalui program training keterampilan sosial, di mana training keterampilan sosial diberikan bahwa perilaku antisosial dipelajari dan kesalahan dalam proses belajar tersebut menyebabkan kurangnya keterampilan sosial pada individu untuk berinteraksi efektif dan sesuai dengan orang lain. Walaupun training ini menghasilkan kemampuan sosial yang lebih baik, diperlukan juga gabungan dari penanganan lain untuk bisa berhasil membantu anak dengan gangguan perilaku ODD. Kemudian yang kedua, melalui program kognitif. Nah, selain kurangnya memiliki keterampilan sosial, anak dengan gangguan perilaku yang mengganggu juga menunjukkan keterampilan kognitif yang kurang. Mereka cenderung lebih agresif terhadap stimulus yang ada di lingkungan, kurangnya empati, dan
kurangnya dalam keterampilan pemecahan masalah sosial. Seperti juga program training keterampilan sosial, kebersihan program training keterampilan kognitif ini bisa membantu penanganan gangguan ODD jika disertai oleh penanganan lainnya. Yang ketiga, melalui program training manajemen perilaku untuk orang tua. Program ini diberikan berdasarkan asumsi bahwa perilaku anak berhubungan dengan interaksi anak dengan orang tua, baik di masa lalu ataupun di saat sekarang. Oleh karena itu, untuk dapat mengubah perilaku anak, maka interaksi orang tua. Pada training ini, orang tua salah satunya akan diajarkan mengenai prinsip belajar sosial dengan menerapkan prinsip seperti reinforcement atau penguat, serta diajarkan mengenai teknik disiplin yang tepat dan efektif untuk anak. Kemudian yang keempat, melalui penanganan medis. Penanganan medis menggunakan obat-obatan belum terbukti efektif sejauh ini untuk menangani gangguan perilaku ODD. Namun demikian medikasi obat-obatan dapat berguna sebagai bagian dari treatment yang komprehensif untuk membantu menangani gangguan mental lain yang menyertai seperti ADHD, kecemasan, atau gangguan mood lainnya.